dipersembahkan oleh 10 titik prioritas pembangunan Kota Surakarta. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja dan juga kelebihan-kelebihan dari prioritas pembangunan di Surakarta. Kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Taufik. 10 prioritas pembangunan pasti ada kendala, Pak. Apa kendalanya? Aduh ya Mbak, sebelum kendala saya ingin menyampaikan, ini tujuan utamanya sebenarnya pembangunan 10 prioritas ini kan adalah segi ekonomi, ya, perekonomian semuanya. Misalnya masjid itu kan menjadi insya Allah nanti wisata religi. Mau tidak mau perekonomian akan berkembang. Ada juga pasar mebel yang dipindah. Nah nanti yang di tempat yang lama itu menjadi sentra perdagangan. Jadi nanti itu. Nah sekarang masalah kendala itu sekarang karena bangunnya bersamaan. Ini kan bersamaan ini tahun depan sudah rampung. Itu tentunya kemacetan mungkin banyak dan sebagainya itu yang ini. Dan tapi percayalah bahwa masyarakat Surakarta sudah bisa memahami ini, sangat memahami karena mereka senang ini sudah itu. Kendalanya tidak banyak. Cuma mungkin ada satu hal, ini di luar 10 ini masih banyak lagi, masih ada. Ya jangan dilupakan infrastruktur internal. Jadi misalnya selokan, dan setiap hujan pasti banjir kan itu. Nah ini bahayanya ini harus setelah ini harus ada itu lagi kan gitu. Iya. Gitu. Bagaimana kemudian mengatasinya Pak Sugeng? Untuk mengatasi kendala-kendala itu dia. tersebut? Artinya ketika APBD tidak dibebani untuk proyek-proyek 10 item yang besar-besar tadi, sebenarnya bisa diprioritaskan untuk mengatasi problem seperti dengan Pak Taufik. Ketika di kampung-kampung di Kota Solo ini masih ada misalnya got-got yang mampet atau jalan-jalan yang belum begitu halus misalnya, maka APBD bisa digunakan di sana. Realisasinya? Iya, sudah mulai. Artinya itu sudah berjalan. Cuman kan tahun-tahun sebelumnya APBD banyak dipakai untuk hal-hal yang di luar itu, Mbak. Iya. Ketika ini yang gede-gede sudah ada anggaran dari luar, dari APBN katakanlah, maka APBD Solo bisa totalitas untuk menyelesaikan problem infrastruktur di tingkat kampung. Yang itu juga akan dirasakan oleh publik Surakarta pada saat hujan deras dan kemudian ada genangan atau banjir gitu. Itu bisa diselesaikan. Jadi kendala-kendala ikutan sebenarnya yang disampaikan Pak Taufik itu bagaimana membuat masyarakat Solo ataupun publik dari luar Solo yang datang ke Solo benar-benar merasakan nyaman. Karena Solo ini masih dinobatkan sebagai kota paling nyaman secara nasional. Nah itu harus dipertahankan. Itu harus diperkuat branding itu agar orang makin nyaman, stay di Solonya makin lama, itu artinya makin bagus buat pendapatan Kota Solo. Oke, kalau menurut Pak Sugeng dan Pak Taufik tadi salah satu kendalanya adalah macet. Begitu ya. Sebenarnya sudah mulai banyak keluhan-keluhan begitu dari masyarakat Kota Surakarta sekarang macet begitu. Ada ketakutan tidak Pak? Ditakutkan ketika nanti semuanya sudah selesai, sudah terlanjur, ada branding Kota Surakarta itu kotanya macet, jadi mungkin warga di luar Surakarta malas untuk datang ke Surakarta. Ada ketakutan tidak Pak? Ya enggak ada ketakutan itu. Jadi masyarakat sudah, ini kan semua tempat di Solo ini kan sudah diberi pengumuman bahwa di sana ada pembangunan, bahwa di sana ada pembangunan. Lah kan kalau sudah gitu kan karena macetnya itu karena pembangunan kan itu. Ini bersamaan juga, kebetulan juga ini jembatan Juruk juga jadi bangun itu. Lah ini saya yakin tidak ada masalah bagi masyarakat, masalah yang terlalu berat, tapi memang ini harus sabar. Ya harus sabar karena memang kemacetan itu mau tidak mau ya kendala yang paling ikutan yang paling serius ditangani. Tapi saya lihat tidak ada masalah masyarakat di Solo lah. Karena masyarakat sudah senang dengan pembangunan ini, senang banget memang. Terutama joglo itu, bayangkan joglo itu siapapun tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi ini kok tiba-tiba bisa seperti ini. Simpang 7, Mbak. Simpang 7. Ini kan kesulitan ya. Dan ramai sekali, terutama sore hari dan pagi hari. Dan gitu. Oke, nah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk pembangunan itu biasanya nanti akan dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, kota hijau dan lain-lain. Nah, untuk pembangunan di Kota Surakarta sendiri bagaimana Pak Sugeng? Iya, jadi ini salah satu poin yang saya kira harus disempurnakan, Pak. Ya, jadi misalnya begini. Sebelum ini bahkan di Solo dalam konteks juga untuk penanggulangan banjir di tepi Bengawan Solo yang berhubungan dengan Kota Solo, perbatasan Solo itu sudah dibangun parapet, Mbak, semacam tembok tinggi yang mungkin kan kalau ada luapan air Bengawan Solo itu nggak meluap ke kota.
udah dihalangin sama tembok itu. Publik kemudian merasakan bahwa oh kita sudah punya tembok tangguh kok, sudah punya tembok yang cukup kuat untuk menyelesaikan banjir, sehingga ada kesan masyarakat itu abai untuk nanam pohon, Mbak. Itu karena sudah bergantung. Karena sudah sangat tergantung dari tembok itu. Nah, kesadaran untuk menanam pohon sebagai juga benteng alam yang harus kita ciptakan dan kita tumbuhkan itu, ini yang kurang. Sehingga justru pembangunan ini banyak pohon yang harus ditebang, ya, tapi tidak diikuti dengan bagaimana menumbuhkan pohon-pohon baru yang gede, yang besar, yang kemudian fungsi untuk resapan airnya bagus, fungsi untuk menghasilkan oksigennya juga bagus, sehingga Solo meskipun pembangunan banyak, oksigennya tetap cukup dari pohon-pohon yang ada. Tapi kalau pohon-pohonnya kurang, kasihan anak cucu kita. Ini yang masih menjadi PR. Ini yang masih PR. Bagaimana Pak Taufik agar PR ini dapat segera terselesaikan bersamaan dengan 10 prioritas yang tahun depan direncanakan selesai? Ini kan harusnya APBD Surakarta juga membiayai itu kan itu. Ya kita pikirkan itu. Ini kan sebentar lagi kita membicara APBD nih. Ya insya Allah dalam 1-2 hari ini. Nah nanti akan kita coba usulkan jadi supaya ya pembangunan itu ya jangan sendiri, jadi harus didukung oleh infrastruktur yang lain gitu, misalnya jalan dan sebagainya kan itu. Jalan kalau menuju ke Lokananta tapi nanti kalau rusak ya gimana kan itu kan. Terutama ke Balai Kambang dan sebagainya itu. Ya saya kira nanti APBD harus mendukung pembangunan yang lain di luar itu. Karena yang skalanya masih kecil-kecil kan itu. Ya karena mumpung untuk 10 prioritas itu tidak menggunakan terlalu banyak APBD begitu ya Pak ya. Baik, boleh ditahan dulu. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Metro News Dialog. Dipersembahkan oleh